ciri khas dari kakaknya sendiri nih saat foto. Kan setiap fotografer atau studio foto itu punya ciri khasnya masing-masing. Kalau di kakak gimana nih? Ciri khas apa sih yang kakak tonjolkan? Kalau ciri khas ya karakter, kita bicara karakter. Kalau saya lebih suka ke sesi art, jadi bukan foto natural. Jadi kita main di lighting, kita main foto under, jadi agak gelap, main lighting, pencahayaan biar pas. Jadi kita main kayak foto yang kelihatan dramatis. Contohnya kayak foto raja-raja, terus kayak yang isi cerita atau apalah dari kehidupannya dia mungkin. Jadi kita nanya ke klien maunya foto gimana dulu, tapi kita juga nggak bisa berpatokan sama itu. Tapi mending sih kita punya ciri khas dulu, karakter dulu, biar kuat lah di pasar kayak gitu. Jadi ya ciri khas itu penting. Terus untuk ciri khas saya yang kayak gitu, ke dramatis, foto dramatis, nah kayak gitu. Kehidupan gitu kan? Kehidupan, ada cerita dan maknanya. Di baliknya. Ini kayak foto yang berbicara. Iya. Gitu ya, Kak. Nah Kak, kalau misalnya tadi kita udah berbicara fotografi, mungkin kakak ada bisnis lain yang kakak geluti selain fotografi? Kalau untuk bisnis lain mungkin ya, kalau saya sih selain fotografi, saya juga ngerjain desain baju, tapi itu cuma kadang-kadang. Desain baju, desain pamflet atau media promosi lain, itu bantu-bantu orang juga untuk media promosinya. Terus sekarang lagi menggeluti di bidang arsitektur. Jadi ngambil desain rumah dari 2D sampai 3D-nya. Ya, Stungkaro nih mau jalan ke bisnis juga sih. Stungkaro jalan, sun lah. Sun ya, ditunggu. Sun. Nah, kembali lagi Kak ke bidang bisnis fotografinya Kakak. Iya. Kakak kan bilang tadi bahwa Kakak ngajak temen yang Kakak ajak kerja sama. Itu gimana sih cara pembagian bonusnya? Jadi kalau pembagian bonus, kalau misalnya kita dapat job terus di offer mungkin atau join kayak gitu ya. Jadi untuk pertama mungkin dari pertama kita ngitung, biar kalau sama temen ya pasti ngitung-ngitung enak dulu. Soalnya masalah yang paling sensitif kadang uang. Uang itu bisa bermasalah sangat sensitif. Biarpun itu teman, sahabat, keluarga pun bermasalah kadang karena uang. Jadi itu kita omongin baik-baik dulu gimana enaknya. Jadi misalnya kalau saya sih mending kita nyewa jasanya berapa, kita tanya juga dulu sama dia, kamu jual jasamu berapa dulu, baru kita ngomongin baik-baik sama. Untuk alat, kalau misalnya alatnya dia yang dipakai, oke, kita lebihin untuk dia. Kalau alatnya kita, ya udah kita nyewa jasanya dia, artinya itu bukan langsung untuk plek, saya bayar kamu segini ya, mau nggak? Jadi itu bisa masalah. Jadi kalau emang masalah uang itu paling sensitif. Jadi mending ngomongin baik-baik, dan pembagiannya dari jasa, alat, sama waktu. Jasa, alat, dan waktu. Nah Kak, ada ketakutan nggak sih kalau misalnya kan ngajak temen nih, takut misalnya jobnya diambil atau gimana? Ada ketakutan sendiri nggak Kak kalau misalnya tiba-tiba atau temennya lebih sukses atau gimana gitu, kan ada ya pasti rasanya. Kalau ketakutan sih pasti ada. Tapi kita percaya aja. Ya anggap dah kita jadi orang lugu, percaya dah sama dia. Biarpun gimana ya udah. Kalau misalnya dia yang dapat ya udah, mungkin rezekinya dia kan. Gitu. Kita juga ini soalnya masalah kerjaan, daripada kita kehilangan temen kan kayak gitu, mending oke lah biarin lah. Kalau masalah itu sih percaya aja. Biarpun dia yang lebih sukses ya udah, dia seneng, kita harus ikut seneng juga. Biar nggak gimana-gimana kayak gitu. Padahal di belakang beda. Setia ya sama sahabatnya. Oke, jadi gimana sih caranya Kakak untuk tetap bisa menjalankan bisnisnya ini meskipun sekarang di tengah pandemi COVID sekarang? Kalau untuk sekarang sih pertama saya ngambil klien Bali aja, jadi nggak terlalu berpengaruh
besar banget. Jadi ya setidaknya ada, Stungkara ada. Kalau misalnya untuk bagaimana caranya, kita tetap promosi tetap. Dan kita mau nggak mau, kita harus mengikuti pasar fotografi untuk sekarang di pandemi ini, kayak gitu. Jadi kalau kita maksain memang harganya kita mungkin agak berat. Jadi kita harus ya setidaknya ada promosi, ada potongan harga, ada diskon, kayak gitu. Pasti soalnya itu yang bikin menarik dan mengikuti ekonomi yang sedang turun saat ini. Mengikuti situasi dan kondisi Kak ya. Iya. Nah tadi ada yang menarik nih kakak bilang, kakak cuma ngambil orang Bali. Kenapa nih kak? Ada alasannya nggak? Kalau ngambil orang Bali aja, sebenarnya alasannya biar santai aja, biar santai aja. Soalnya gini, kalau ngambil Cina atau Western, pertama emang nggak punya channel untuk kesana. Terus yang kedua ya kayak gitu, santai aja. Saya pengen kerja santai, ya udah ngambil Bali. Soalnya Bali itu upekaronya dibilang santai, jadi nggak terlalu crowded. Jadi kalau mungkin kalau Bali ada 3 momen. Jadi kayak misalnya natap pasti 3 kali, makalan-kalan muter 3 kali kan kayak gitu. Jadi ya udah lebih santai. Misalnya pertama nggak dapet momen, ya masih ada lah nge-backup lagi 2 kali. Kalau sampai ketiga kali nggak dapet, tuh nggak tahu dah ceritanya kan kayak gitu. Tapi pasti dapet kok. Pasti dapet, ya. Lebih santai lah Bali, lebih santai, makanya lebih milih Bali. Tapi kalau kita nggak mau banget gitu. Kalau misalnya ada klien yang emang kayak gitu, ya udah kita ambil juga. Daripada kita sok-sokan, saya emang idealis tuh emang nggak kayak gitu juga, nggak bisa. Tapi ambil juga. Tapi ya kita belajar juga dari sana nih gimana. Tetap ngambil, tapi nggak terus push itu aja. Untuk di apa namanya? Mungkin di mending ngambil Bali gitu ya. Oke. Jadi lebih ke foto dan videonya lebih ngambil job yang untuk Bali. Ya. Ngambil klien Bali ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Kak. Apa sih harapan Kakak ke depannya buat anak-anak muda? Siapa tahu terinspirasi nih sama Kakak, aku mau dong jadi fotografer. Apa sih harapan ke depannya untuk anak muda yang nantinya bisa melanjutkan ke fotografer juga? Harapannya mending nggak usah deh, bisnis yang lain aja. Nggak bohong. Oke, nggak bercanda ya. Mari. Oke, untuk anak muda yang mau menekuni fotografi, mungkin jangan patah semangat, belajar aja. Belajar terus, tapi yang paling penting, mending menemukan karakter dulu, ciri khas gimana, baru enak. Daripada kita mengikuti foto yang sudah ada. Misalnya kita ngefans nih sama perusahaan A, jadi kita buat foto yang sama persis juga kayak perusahaan A itu. Tapi kan nggak enak juga, gitu loh. Jadi nanti biar nggak ada konflik atau apa kan, soalnya sama. Mending kayak gini deh. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kayak gitu. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik. Mending kayak gitu. Susah ya? Ya, lumayan. Tapi itu lebih oke lah, kita jadi punya karakter sendiri, ciri khas biar dilihat sama orang. Nah, kayak gitu. Sekarang kan dunia kalau aneh, viral, terkenal, nah kan kayak gitu. Jadi kayak harapannya jangan ikut. Oke. Belajar tetap, harapannya belajar tetap. Tingkatin juga untuk apa namanya, fotografinya, kreativitas. Temukan karakter dulu, di mana-mana tetap karakter dulu, ciri khas. Jangan patah semangat, tekuni aja. Tekuni. Semangat dan tekuni. Tapi jangan terlalu banyak berharap. Nanti sakit kan? Ya. Oke sobat muda, itulah perbincangan santai kita bersama salah seorang fotografer muda bernama Gus Moni.
pesan yang dapat kita petik dari hari ini adalah temukan karakter kalau kalian memang ingin menjadi fotografer. Temukan karakter, ciri khas, style, jangan mengikuti foto yang sudah ada gitu Kak ya. Iya. Nah, baiklah sobat muda, tak terasa kita sudah harus mengakhiri perbincangan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Oke, kakak yang sudah makasih juga. membagi pengalaman, kemudian sudah memberikan motivasi kepada sobat muda. Nah, untuk sobat muda jangan lupa untuk terus menyaksikan channel Majalah Mandala karena di sana akan diberikan konten-konten yang beredukasi, kreatif, dan juga pastinya menghibur. Jadi stay tune terus di Majalah Mandala Channel. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik dulu Kak, baik kamera.